warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Dr. Ubud sebagai guru kita semua sekaligus sebagai pembicara sore ini. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, tamu undangan dari Persabia dan juga dari Pasien Kita. Keluarga saya juga ada yang diabetes, beberapa teman saya juga diabetes, maka ini menjadi bagian yang bagi saya cukup membahagiakan juga bahwa akhirnya kita bisa menciptakan sebuah layanan yang insya Allah akan lebih baik. Tadi disampaikan oleh Mbak Hani bahwa JIH di akhir itu nanti akan memang dikonsep untuk menjadi sebuah layanan yang komprehensif, yang baik lah. Kami mencoba belajar ke beberapa tempat yang menggunakan layanan diabetes yang terbaik gitu, baik di Indonesia. Kita juga pernah lihat beberapa di luar negeri yang punya center diabetes itu bagus. Kalau diabetes di dunia ini kan sudah sampai terapinya itu nggak hanya obat, nggak hanya lifestyle juga, tapi juga sampai ada yang sampai ke bedah gitu ya. Ini banyak tindakan-tindakan terapinya. Tapi kita mencoba untuk menuju ke sana dan semakin waktu harapannya juga semakin baik. Nah, namanya JIH Diaker. awalnya namanya bukan JIH Diaker. Awalnya kami itu propose namanya itu Ubud Center. Sesuai dengan nama guru kita, Dr. Ubud. Kan namanya unik kalau ditulis di media itu kayak gitu, Ubud Center. Tapi beliaunya nggak mau, beliaunya nggak bersedia juga. Akhirnya dibatalkan, namanya dibatalkan, diganti lagi namanya menjadi Endocare, Endocrine Care gitu ya, Endocare. Jadi lebih luas layanannya endokrin. Tapi ternyata setelah kita bahas lebih jauh, endokrin itu gede banget kan bidang garet itu besar sekali. Nah, salah satunya itu adalah diabetes. Ternyata di sini yang paling siap dari seluruh layanan endokrin itu adalah diabetes. Sehingga kemudian kita melibatkan pelanggan. Kira-kira kalau pelanggan mau membuat nama layanan untuk diabetes apa ya? Jadi kita buat polling beberapa nama, terus disebar ke medsos. Kembalinya yang dipilih adalah Diaker. Gitu. Akhirnya kita memilih menjadi JIH Diaker atau Diabetes Care. Ini kita desain untuk menjadi layanan yang komprehensif dan insya Allah yang terbaik, terlengkap di Bali Cakep. Betul ya sih? Betul ya, semangat banget ya, betul. Manajernya soalnya. Dan itu ya, yang konsep yang langsung bilang gitu. Tapi begitu, rencana kita membuat layanan diabetes yang paling baik, paling lengkap di Bali Cakep. Gitu. Supaya pasien itu terselesaikan masalah di sini. Nah, targetnya apa? Targetnya adalah orang-orang yang belum menjadi penderita diabetes, yang masih sehat, tetap sehat. Ada programnya nanti, terutama yang pradiabetes ya, ada programnya. Yang sudah menjadi pasien diabetes, sudah menderita sakit diabetes, itu selalu gula darahnya terkontrol. Saya nyebut mereknya ya, saya nyebut tulisannya gula darah terkontrol. Terus yang sudah sakit tidak menjadi memburuk karena komplikasi, karena kan dia kita jauhi saat ini ya, kalau tidak sampai koordinasi. 35 tahun sudah diabetes, jadi nggak usah menunggu 45 tahun ya, 35 tahun. Pasien harus mendapatkan obat tertentu obat diabetes yang dikonsumsi tiap hari ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sakit batuk pilek misalkan ya,
sakit batuk pilek gitu diberi obat sama dokter, kontrol ke dokter, diberi obat 3 hari. Setelah 2 hari batuknya sembuh. Kira-kira obat yang hari ketiga diminum enggak? Enggak, saya yakin enggak ya. Saya pun juga begitu, saya enggak akan minum obatnya ya. Tapi ini bayangkan Bapak Ibu, pasien diabetes tiap hari minum obat, tiap hari harus suntik insulin. Sampai kapan? Selama. Bisa dibayangkan enggak? Makanya penderita diabetes itu tidak diberi nama penderita diabetes kalau dianggap penderitaan gitu ya, tapi dianggap sebagai istilah diabetesi ya, sebagai panggilan manis diabetesi. Jadi pasien diabetes gitu kan, diabetesi. Kadang-kadang guru saya juga memberikan arahan jangan dianggap penderita atau pengidap. Nah, kalau pengidap kan lain ya kesannya. Jadi itu sebenarnya untuk menyemangati para pasien, para penderita agar tidak putus asa, agar selalu semangat. Kenapa? Kalau pasien itu semangat, ya selalu mematuhi aturan yang dilakukan oleh para dokter, insya Allah nanti beliaunya akan berkembang, pasien bisa dikendalikan, penyakit bisa dikendalikan dan akan hidup lebih lama lagi, insya Allah. Ya, seperti itu. Baik, jadi panggilan sayanya apa tadi? Diabetesi. Jadi saya ralat ya, tadi saya masih bilang penyandang, sekarang saya berubah ya, diabetesi gitu ya. Kalau perlu Bapak sama Ibu bisa ini buat slogan diabetesi, oke, gitu kan. Jadi untuk kayak apa ini positif ya, jadi positif thinkingnya atau kita memang sebagai misal penyandang diabetes tapi kita tetap hidup dengan bahagia menyambut hari tua gitu ya, diabetesi. Oke. Oke, baik Dok. Nah, mungkin diabetes ini erat hubungannya tentang pola makan ataupun yang segenggamannya Bapak Ibu. Genggaman saya sama genggamannya Mbak Ani beda. Ya. Jadi segenggamannya itu, jadi segenggaman ini kalau saya tidak boleh tanduk lagi. Ya. Kemudian lauknya juga kira-kira 1/4 piring gitu. Ya. Kalau gitu sisanya apa? Jadi kalau piring itu Bapak Ibu cerita, piring itu dibagi 2, ya, separuh. Yang separuh ini dibagi 2 lagi. Setengah piring, 1/4 piring, 1/4 piring. Yang 1/4 piring pertama itu isinya nasi, Bapak Ibu. Kira-kira 1/4 piring, ya. Jadi dari perumahan Leduk. Mengapa obesitas menempatkan seseorang ada dokter Nadia. Nah, ini dokter spesialis penyakit dalam juga yang ada di dalamnya di akhir juga. Nah, seperti itu mungkin Bapak Ibu, semoga untuk edukasi pada sore hari ini dengan tanya jawab, dengan talk show yang tadi sudah dijelaskan Dokter Ugun, dengan launching layanan di akhir yang sudah kita terbangkan kalonnya ya di tanggal 14 November ini, diabetesi semangat ceria gitu ya. Jadi kan positif yang ada di dalam diri itu akan merubah pola pikirnya kita untuk menjadi seseorang yang positif juga seperti itu ya. Mari sama-sama sejenak kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berubah, kita bermaju. Semoga apa yang kita ajarkan. Ya Tuhan kami, di hari yang indah ini kami menengadahkan tangan, persembahkan puji-puji kepada-Mu.